Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dari NO Online artikel yang berjudul "Ada orang yang membaca Al-Quran hanya sampai tenggorokan". Ini juga nanti ada kaitannya dengan secara genealogis dengan pendiri paham Wahabi yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dia itu dari Bani Tamim. Nah, orang ini yang dimaksud dalam judul ini itu juga dari Bani Tamim. Dan nanti Rasulullah bersabda suatu saat akan ada orang yang seperti ini yang muncul dari Bani Tamim yang memprotes Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membagi ghanimah atau harta rampasan. Ya, ini orangnya yes terkesan sok bener lah gitu. Sahabat sok bener, sok merasa paling benar memang dalam baca Al-Quran fasih, tapi ya nanti kita lihat piye. Wahabi ya seperti ini nanti wataknya ya. Pada zaman Nabi Muhammad setelah perang Hunain, umat Islam mendapat harta rampasan ghanimah yang banyak. Dapat sapi unta kemudian dibagi-bagi di Ja'ronah. Namun baru kali ini Nabi membaginya secara aneh. Para sahabat Nabi yang senior tidak mendapatkan bagian, hanya para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam yang mendapatkannya. Pembagian yang dilakukan Nabi tersebut meski tidak dipahami sahabat, mereka memilih diam karena semua tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu dibimbing wahyu dalam tindakannya, namun tidak dinyana, gak disongko-songko ada orang yang maju ke depan melakukan protes. Sahabat tersebut perawakannya kurus, jenggot panjang, jidatnya hitam. Namanya Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir ini berkata, "I'dil ya Muhammad, berlakulah adil wahai Muhammad. Bagi-bagi yang adil ya Muhammad." Begitu kira-kira protesnya. "Celakalah kamu. Yang saya lakukan ini diperintahkan Allah," itu tegas Nabi Muhammad. Orang itu kemudian pergi. Nabi Muhammad mengatakan, "Nanti dari umatku ada orang seperti itu. Dia bisa membaca Al-Quran tetapi tidak paham. Hanya di bibir dan tenggorokan. Saya tidak termasuk mereka. Mereka tidak termasuk saya," ungkap Nabi Muhammad. Tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh bukan oleh orang kafir melainkan orang muslim namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Tamimi. Nah, ini Tamimi ini sukunya Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi. Yus kok ini ki wateke. Seperti ini wataknya. Pembunuh itu ahli tahajud, puasa dan penghafal Quran. Ali dibunuh karena dianggap kafir. Pasalnya Ali dalam menjalankan pemerintahannya tidak dengan hukum Islam tapi dengan musyawarah. Ini dalil yang digunakan biasanya gini lah. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukumnya Allah maka dia termasuk kafir. Tuh dalilnya. Khawarij, cikal bakal Wahabi ya gini, senang mengkafirkan orang, suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang, itulah Wahabi. Merasa paling benar sendiri ya. Terus mana tadi? Sang pembunuh menggunakan ayatnya itu amalam yakum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun sebagai sandaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujun nas min qibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad dini kama yamruqus samhu minar ramiyah thumma la ya'uduna fi hatta ya'udus sahmu ila fawqih." Akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama, sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari kelompok orang ini, orang-orang seperti Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim An-Najdi, sama Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi itu juga dari Najd ya. Bani Tamim misalnya persis. Dari kelompok orang ini akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka.
Bahkan mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum Ad. Kalimat mereka yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan atau tenggorokan adalah kalimat majas. Tidak melewati kerongkongan, kiasan dari tidak sampai ke hati. Artinya membaca Al-Quran tapi tidak menjadikan mereka berakhlakul karimah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pula kalimat yang artinya tidak sampai melewati batas kerongkongan adalah kalimat majas. Tidak sampai melewati batas tenggorokan, kiasan dari tidak sampai ke hati. Artinya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah jikalau wakal Wahabi ya, dari Tamim, Bani Tamim, dan juga dari Najd, Dzulkhuwairismi tadi ya. Jelas ya sekarang ya, untuk orang-orang yang belum meyakini, silakan diteliti lagi. Anda jangan terpukau oleh orang-orang yang sering mengatasnamakan kemurnian sunnah, kemurnian Quran ya, karena itu sudah terjadi. Orang-orang zaman dulu itu ya mengatasnamakan kebenaran tapi justru malah membunuh banyak orang Islam. Dan ternyata benar yang dulu pernah disabdakan oleh Rasulullah itu, bahwa akan ada orang seperti Dzulkhuwairismi tadi yang sikapnya kaku, bahkan menghardik Nabi untuk memerintahkan Nabi, disuruh adillah wahai Muhammad. Ya, itu kan penghinaan kepada Nabi Muhammad. Ya, sekarang ternyata betul ya, di beberapa ratus tahun berikutnya, pada tahun 1746 Masehi atau 1159 Hijriah, koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud, Abdul Wahab yang dari suku Tamim dan juga dari Najd, itu berkoalisi dengan Ibnu Saud, memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Mereka tidak segan-segan menyerang yang tidak sepaham dengan tuduhan kafir, murtad, syirik. Dengan tuduhan syirik, murtad, kafir. Anda lihat saja di YouTube, itu yang paling sering menuduh orang Islam sebagai syirik, murtad, dan kafir. Anda lihat saja siapa mereka. Itu anak buah Muhammad bin Abdul Wahab, sekolah yo ning Madinah kono rek gitu. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dianggap murtad, oleh karenanya boleh dan bahkan wajib diperangi. Sementara predikat muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif pada pengikut Wahabi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Unwanul Majdi fi Tarikhin Najdi. Unwanul Majdi fi Tarikhin Najdi, tahun 1802 Masehi atau 1217 Hijriah. Wahabi menyerang Karbala dan membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui baik di pasar maupun di rumah, termasuk anak-anak dan wanita. Astagfirullahaladzim. Padahal dalam etika perang saja itu Nabi Muhammad ketika perang itu menghindari untuk membunuh anak-anak dan wanita. Lah ini kaum Wahabi malah menyerbu, membunuh anak-anak dan wanita. Tak lama kemudian, yaitu tahun 1805 Masehi atau 1220 Hijriah, Wahabi merebut kota Madinah 1 tahun berikutnya. Wahabi pun menguasai kota Mekah. Jadi sebelum itu bukan Wahabi yang memegang kota Mekah dan Madinah itu ya. Jadi sangat berbeda sekali. Mekah Madinah itu sebelum dan sesudah Wahabi ini. Di dua kota ini Wahabi mendudukinya selama 6 tahun setengah. Para ulama dipaksa sumpah setia dalam todongan senjata. Pembantaian demi pembantaian pun mulai
Pembantaian demi pembantaian pun dimulai. Wahabi pun melakukan penghancuran besar-besaran terhadap bangunan bersejarah dan pekuburan, pembakaran buku-buku selain Al-Quran dan hadis, pembacaan puisi Barzanji, pembacaan beberapa mauidhah hasanah sebelum khutbah Jum'ah, larangan memiliki rokok dan menghisapnya, bahkan sempat mengharamkan kopi. Selawat Barzanji diobong, dibakar, nggak bisa itu toleransi. Mereka itu nggak bisa toleransi. Kalaupun di Indonesia toleransi itu karena mereka jumlahnya masih sedikit. Kalau mereka sudah punya kekuatan, ya akan mengulangi sejarahnya. Maka hati-hati, jangan terpukau oleh kesantunannya, jangan terpukau oleh ungkapan-ungkapannya yang seolah-olah mengajak pada kemurnian, tauhid. Jangan mudah terpukau. Tercatat dalam sejarah Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan baik secara doktrinal, kultural maupun sosial. Misalnya dalam penaklukan Jazirah Arab hingga tahun 1920-an, lebih dari 400.000 umat Islam telah dibunuh dan dieksekusi secara publik, termasuk anak-anak dan wanita. Itu dalam buku Wahhabism A Critical Essay karangannya Hamid Algar, halaman 42. Ketika berkuasa di Hijaz, Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi. Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi. Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi, guru para ulama mazhab Syafi'i. Meskipun umur beliau sudah 90 tahun. Itu dalam bukunya Kiai Muhammad Idrus Romli yang berjudul Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi tahun 2010, halaman 27. Di samping itu, kekayaan dan para wanita di daerah ditaklukkan Wahabi acap kali juga dibawa mereka sebagai harta rampasan perang. Di sini setidaknya kita melihat dua hal tipologi Wahabi yang senantiasa memaksakan kehendak pikirannya. Pertama, ketika belum memiliki kekuatan fisik dan militer, Wahabi melakukan kekerasan secara doktrinal, intelektual, dan psikologis dengan menyerang siapapun yang berbeda dengan mereka sebagai murtad, syirik, dan kafir. Itu kalau masih belum punya kekuatan. Yang kedua, setelah mereka memiliki kekuatan fisik dan militer, tuduhan-tuduhan tersebut dilanjutkan dengan kekerasan fisik dengan cara amputasi, pemukulan, dan bahkan pembunuhan. Ironisnya, Wahabi ini menyebut apa yang mereka lakukan sebagai dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi intisari ajaran Islam. Seperti itu. Wahabi, halo Wahabi. Ya, tokoh-tokohnya di YouTube itu sudah ada beberapa ya. Jadi anak-anak muda yang terutama yang belum terlalu banyak referensi ya, jangan terpukau oleh ajakan kembali kepada Quran dan Sunnah, karena sesungguhnya itu mereka tidak sedang mengajak kepada Quran dan Sunnah. Mereka itu menuduh umat Islam di Indonesia sebagai pelaku bid'ah, khurafat, syirik, bid'ah. Mereka mengajak murni kepada tauhid, padahal sesungguhnya ajakan itu mengandung tuduhan bahwa tauhid umat Islam di luar golongan mereka itu tidak murni. Oke, seperti itu.